warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Baraka. Saya dari kelas F2 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya dari semester 5 akan menjelaskan tentang psikologi kepribadian Islam yang berjudul An-Nafs. An-Nafs ini saya ambil dari jurnal penelitian di tahun 2024 oleh Ramli, Hamzah Harun, dan Andi Aderus. Apakah kalian ini mengetahui tentang An-Nafs? Apa sih An-Nafs itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan An-Nafs itu apa. Seberapa tahu kalian mengetahui An-Nafs itu? Kini saya akan menjelaskan tentang An-Nafs itu apa, teman-teman. An-Nafs ini apa sih? Jadi, An-Nafs itu yaitu adalah nafsun. Nafsun itu adalah tunggal. Jadi, arti kata An-Nafs yang berarti nafsun yang di dalamnya Al-Quran sebanyak 140 kata, dan afsun yaitu yang berarti jamak yang sebanyak 135 kata. Dari sebuah penelitian, An-Nafs ini terdiri dari ruh yang pertama ruh, dan yang kedua itu nyawa, dan yang ketiga itu darah, yang keempat tubuh, yang kelima niat, yang keenam kehendak ini. Jadi, nafas itu An-Nafs itu artinya nafsun yaitu tunggal. An-Nafs yang berarti ruh, nyawa, darah, niat, dan kehendak. Gitu ya teman-teman. Jadi An-Nafs itu ruh, nyawa, darah, niat, tubuh, dan kehendak. Gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian secara jasmani. Juga ada secara jasmani dan secara psikisan. Dua metode, An-Nafs menurut jasmani dan An-Nafs menurut psikis. Apa sih pengertian An-Nafs menurut jasmani itu? Jadi yaitu kekuatan hawa nafsu, yaitu syahwat, amarah yang berada dalam diri manusia senantiasa dalam jiwa rohani yang bersifat batin gitu. Nah, An-Nafs ini dibagi menjadi 3, yaitu ada An-Nafs ini yaitu dibagi menjadi 3 metode, yaitu An-Nafs al-Amarah. Nah, An-Nafs al-Amarah yang berarti jiwa tingkatan yang rendah yang masih berada di ambang-ambang yang lemah gitu. Yang kedua yaitu kedua tingkatan An-Nafs al-Lawamah yang berarti perkembangan jiwa. An-Nafs yang pada tingkatan manusia yang mulai menyadari kesalahan serta kekeliruan yang disebabkan oleh hawa nafsu tadi gitu, dengan menunjukkan perasaan yang menyesal dan berbagai keaklifahan yang baik dan melakukan kebaikan maupun mengikuti kebisikan dan keburukan. Itu mulai mengurangi rasa keburukan hawa nafsu tadi gitu. Jadi An-Nafs Lawamah itu mulai menyadari perkembangan dalam tingkatan hawa nafsu tadi dan mulai mengurangi yang buruk-buruk tadi. Dan yang ketiga tingkatan yaitu An-Nafs al-Mutmainnah. An-Nafs al-Mutmainnah ini
yang berarti tingkatan jiwa yang damai, jiwa yang tertinggi, dan mengelola. Jadi damai, mengelola, tertinggi. Jadi ini 3 aspek itu penting dalam an-nafs. Nah, al-mutmainnah ini mulai damai dalam hawa nafsunya tadi dan sudah mengurangi gitu. Nah, kesimpulannya yaitu an-nafs memiliki makna antara lain yaitu ruh, nyawa, tubuh, dan seseorang, jiwa, darah, niat, orang yang kehendak menurut tadi. Dan ada lagi guys, menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali ini bahwa manusia yang terdiri dari al-nafs yaitu jiwa, ruh, al-jins yaitu badan. Nah, 3 komposisi ini harus berhubungan dan tidak boleh dikurangi satu apapun. Nafs memiliki beberapa makna antara lain ruh, nyawa, tubuh, dan seseorang, dan darah dan orang yang kehendak. Berdasarkan pengertian bahasa Indonesia, jiwa an-nafs merupakan roh manusia yang ada di dalam tubuh, menyebabkan hidup atau seluruh kehidupan manusia yang terdiri dari perasaan, pikiran, dan angan-angan. An-nafs bermakna manusia secara totalitas zat, sifat, Tuhan, memiliki hakikat manusia yang terdiri dari bagian ruh terintegrasi dalam jasad. Berdasarkan keadaban menurut Imam Al-Ghazali bahwa manusia terdiri dari an-nafs, jiwa, ruh, dan badan. 3 komposisi ini mempunyai hubungan yang tidak bisa terpisahkan karena jika salah satu dari 3 komposisi ini tidak ada, maka keberadaan manusia tidak nampak atau dengan kata lain tidak dapat disebut sebagai manusia. Dan juga ada beberapa aspek dari Imam Al-Ghazali. Pemikiran pendidikan Al-Ghazali menekankan bahwa pada aspek perkembangan usia, anak-anak, dewasa, dan orang tua. Mungkin segitu saja menurut Imam Al-Ghazali. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.